Siapa mereka dapetin ke second pick-nya? Ya, kalau emang alasan Ben Lucas dan Hayabusanya hanya untuk Suyo, aku merasa ini bakal menuju ke Chushin. Suyo diambil tim Liquid, Harit diamankan RRQ Hoshi, itu bakal Harit kalian? lebih merugikan, yes. Bisa dua bahkan. Tapi Tiala ini mungkin ya, mereka ke main Hayabusa. Lucas ini Harit di first pick kan? Wah, Buat tim kita ini. anggap Harit diambil Om. Harit Yo Chushin dong. dilawan dengan Joy nanti. Kalian Chushin menurut gua, Kalia sama Chushin? Kalian Chushin atau Kalia jangan Chushin gak sih? Kalian Chushin aja kayak game pertamanya Liquid. Kita gunakan senjatanya Liquid untuk mengalahkan Liquid sendiri. Itu mungkin yang dipikirkan. Nah itu maksud gua Suyonya ini, sayang aja. Kalia Suyo, Kalian Suyo ya? Kalian Suyo? Chushin ini? ya kasih Chushin ya. Chushin Joy berarti. Mau nggak mau kadang nggak bisa diambil semua kan, kalau dia ambil Chushin, dia ambil Joy lagi 3 match tuh. Radian enak. Joy dan Harit ya. Dia bakal ngerepotin juga sih dua-duanya kalau bareng sama Kalea. Jadi mungkin ya kenapa enggak Why not? Kalea langsung gitu. Chushin. Oke. Kalea dikasih. Ada Kalia untuk tim Liquid ID. Flex picknya jelas, di explain bisa. Dan Joy Kalia, itu dia. Itu dia. Berputat ya sebenarnya ya. Pick Ben or deny. Ya, masih ya. Buat Kalia akhirnya nih, akhirnya. Wah, tapi dengan ini kita udah bisa ngeliat ya berarti ya. Even ada Suyo, even ada Chushin, even ada Joy, even ada Kalea, Harit number one. Number one. Ya, Gue tapi- setuju sih kalau Harit. Ya kalau Harit mungkin oke lah, tapi sekarang Joy punya musuh yang banyak. Dari RRQ Hoshi bisa cancellation-nya. Ditabrak Povius. Ditabrak Suyo, diangkat Lantern Flare. Oke. Tapi untuk Fovius juga ya menjadi salah satu power pick bagi Dairan. Dan kita udah ngeliat gimana kondisinya di game yang kedua tadi ya. Iya. Dengan begitu mengerikan. Tapi bandnya nih sekarang akan mengincar ke arah hero-hero dari Koi. Oh iya, Moskov excuse Bruno, gua. Moskov Bruno. Gua kasih Moskow, kasih Bruno, kasih yang dia mau Ben Franco, Ben Tigreal. Iya, Franco Tigreal. lebih baik Franco dan Tigreal sih kayaknya. Karena dua hero ini yang benar-benar bisa nge-stop Kalea in anyway, in any situation. Dan even Kaleanya ya, dia angkat dengan Tsunami Slam gitu kan. Tigrealnya bisa balikin dengan Implosion. Iya. Oke mungkin Franco dan Tigreal ya bisa jadi best option untuk ditutup sekarang. Mengingat bagaimana momentum-momentum yang diciptakan sama Idok ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan itu bisa membuat Joy-nya tidak gerak sama sekali nanti. Tapi ada Johan juga ya. Ada. Better Jawet sih. Gua rasa lepas Jawet maksudnya. Iya, iya. Atau dia bisa pick juga kan dari tim. Ya kayaknya kalau buat RRQ dilepasin aja sih. Kita udah sering lihat ya, Kalea sebelum Jawhead-nya bisa ejector, dia diangkat duluan dengan Tsunami Slam. Ya, dimakan duluan ya. Ya mending itu, Tigreal. Dan Tigreal. Franco, Tigreal itu dua hero yang nanti bakal ngerepotin banget seharusnya. Ini band mid-nya lagi kan? Hero-hero dari skill sukses kayak Versa. Parsia Aurora, Aurora ya. karena udah ada dua magic damage kayak gini, mungkin utility lebih masuk kayaknya. Novaria. Long range ya. Bisa juga sih. Nova Bezrex itu kan tiba-tiba. Waduh, Bisa. Itu soalnya ada referensi itu di ada sih. match kemarin kan? Ya, match kemarin. Nova Beatrix, Nova Granger main bener-bener skill shot aja. Oh, Ya, dan malah bisa dibawain sama RRQ ya. Karena udah ada Harit juga kan, jawaban dari Harit tentunya dengan Beatrix. wow. Jadi kayak pick off-nya masih memungkinkan banget. Cuma ya karena udah ada Franco yang di ban, paling memungkinkan di sini adalah Chow yang mau dibawakan. Oke. Dan pick keempat dari RQ. Mau coba untuk langsung ambil ke arah bot lane dulu, tapi kalau ngeliat dari tadi ya, Toy memang nggak terlalu di prior. Iya, ya. Kayak Aku udah rasa oke. kalau seandainya emang mau Ruby lagi juga bagus, tapi Chow ya. Jangan Suyo. Ini bakal cepet banget sih. Yes, ini bakal ditabrak buat Joy-nya terutama. Ini Fabian harus hati-hati banget. Unstoppable Force pasti ready buat dia. Yep. Oke. Dan ini juga sebenarnya masih fleksibel untuk Kalea-nya. Karena kita juga ngelihat Aran ya pakai Kalian. Kalea, atau kalau misalkan memang borong lagi ini Chow juga masih available Yep. untuk Widi again. Boleh sih Chow, tapi balik lagi mid lanernya nggak boleh yang bener-bener full damage. Ya. Harus ada unsur untuk ngebantuin tim play juga. Oke, masih glue. Ternyata berarti Widi. Ini over magic sih menurut gua. Dan Ya. satu magical damage lagi pasti Mage. Di mid lane-nya kan. Yep. Yap. Sosio. Aurora. Ya, aku lebih setuju Aurora sih, karena Chushin juga kan jawabannya. Wow. Ya, tapi ini bakal ditabrak. Ini Johan punya peran penting banget. Yep. Dan ini adalah game do or die untuk tim Liquid tentunya. Kepeleset lagi di game kali ini, mereka harus pulang dan merelakan tiket ke Grand Finals. Tapi
RRQ Hoshi mereka juga akan jauh semakin dekat dengan 2 poin yang sudah mereka amankan. Dan hi from Brazil. Hola, hola. Bukan hola. Halo. Halo. Moskov. Moskov. Oke. Moskov aman sih, pilihan aman. Ya jawaban untuk ini ya, satu winning condition baru split push. Yap. Ya, dan juga untuk Joy, susah buat pakai Rhythm of Joy-nya. Alright. Wow. Kita juga udah deg-degan, para caster juga udah deg-degan, semuanya deg-degan. Dan siapakah yang akan bisa memenangkan game yang keempat? Langsung saja kita lihat di Lemon Drop bersama dengan Mas dan juga Neptune. Oke, thank you so much untuk panelis kita. Wow, one last chance. Ini emang penasaran banget ya. Mampukah dengan kalian sudah kembali lagi ke tangan Liquid? Yap. Itu berhasil mendapatkan momen untuk Liquid atau bahkan, sorry to say, Liquid berhenti jalannya di series kali ini. Ya, match point ini akan sangat menegangkan untuk kita semua. Apalagi dengan 2 respect band ke arah Idok, masih ada jauh head juga yang tersisa. Jadi setelah kita akan menyaksikan match point untuk RRQ Hoshi. Yes, Liquid benar-benar harus bangkit. Karena tidak ada jalan lagi ketika game kali ini gagal. Dan apakah dia berhasil bangkit atau RRQ berhasil menuju Grand Final? So dari situ, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane, Ini dia untuk tim Liquid tadi yang sedang sangat berjuang di Cavalry dengan penuh harapan pastinya untuk dalam game ini. Akan mencoba untuk bermain dengan, ya pastinya kita mengharapkan Bavian dengan retribution yang on point. Terus juga mengharapkan Widi dengan permainan yang agresif kaliannya. Harus bisa menciptakan momen-momen. Dan benar sih dengan adanya Aurora, ini jadi kayak semakin perfect ya. Tambahan efek sisi atau utility dari tim Liquid ID akan jauh lebih maksimal. Connect ke arah RRQ Hoshi. Tapi jujur aku agak expect-nya tadi, Hah? kali itu di tangan Aras. Dan ngomongin ke arah Widi, itu bisa pakai hal yang lain. Atau kalau misalnya mau ke arah Widi, Ya. Arahnya pakai Hilda kalau gue tadi pikir. Tapi tadi memang nggak mumpuni kan, emang nggak bisa. Ya, cukup sayangkan juga ya untuk Kalau ditanya pengen ya, kalau anggap aja Pengen nggak ada ya. band, nggak ada apa, cuma pengen. Karena enak banget itu akan ngebuka jalan untuk Pavian ya, distrack-nya bakal karat semua. Tapi sekarang juga mungkin dengan tidak adanya Hilda, ini Aran akan menjadi distraction juga. Tapi Idok di depan sana akan membuat Aran menggunakan flickernya cukup menakutkan ya. wah. Padahal dia cuma pengen dipeluk sama Idok. Coba Tapi dipeluk. ternyata Aran Ini masalahnya 4 pemain ya, jadi nggak cuma pelukan doang, tapi bakal ada penyerangan yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan sekarang pertemuan antara kedua tim terjadi di area tengah, mencoba untuk ngikis dulu dari Oh my god, tidak akan dicalon untuk bola depan WD. First blood tapi dapatkan memasukkan dari Riki Hoshi. Daira tidak akan meninggalkan satu momentum yang sudah dia dapatkan. Dan bakal memasukkan dari tim Liquid. Berarti secara tidak langsung mereka harus fight di arah Turtle dengan sangat sulit. Dengan kondisi tidak adanya Widi. Di depan sana kemungkinan besar akan ada Turtle di tangan para pasukan tim RRQ Hoshi. Tapi Aran bakal berubah menjadi split-split dan lihat itu dia. Bulir-bulir jeruk terbaik dari tim Liquid. berhasil ya untuk RRQ Hoshi sendiri. Memang karena dari awal mereka udah bikin inisiasi terlebih dahulu. Mereka membuat tim Liquid ID harus fokus ke arah yang lain. Tim Liquid ID harus kehilangan satu pemain. Dan itu tes hidup gitu dengan satu inisiasi ejectornya dia. Ditambah dengan klaim dari seorang Riz, inilah bahayanya choosing yang sebenarnya ngebuat dia sekarang jadi hero yang tetap prioritas sebagai sosok mid lanernya. Dan tim Liquid ID mereka harus mulai mencari pertukaran, apakah itu dari arah bot lane-nya atau inisiasi-inisiasi atau invasi dari Valkyrian mungkin bisa sedikit membantu. Tapi sadar nggak Devin tadi? Apa tuh? Sebenarnya Toy itu udah kalah di laning loh. Toy itu kalah sama Iron Siki tadi. Pasti Ya. pas lihat di minimap ya saya lihat ya. Tapi after Turtle pertama, tiba-tiba Toy langsung balikin momentum. Toy langsung balikin Iron Siki yang udah coba owning di laningnya tadi dengan secara adil. Jadi nggak adil. Udah ada buff Turtle, udah ada gold tambahan. Yang membuat harusnya Iron Siki harus mulai meredam sedikit gameplaynya. Dia nggak boleh terburu-buru kayak tadi. Ya, sebesar itu ya berarti efek dari Turtle juga untuk nambahin semua atributnya dia yang ya meskipun kecil tapi itu akan sangat berarti dan Dino surprise! Oke, mencoba untuk mendapatkan satu tes seorang Daira dengan ada tsunami slap. Tapi lihat distraction dilakukan Daira. Berhasil membuat para pasukan di para promosi bermain dengan tangan mereka dengan seorang Wede. Berhasil menggoceng sosok seorang Aran. Flicker flow defensive gagal didapatkan. Tapi Aran, where are you going? Nowhere to run!
my god, Aran kali ini menjadi korban jiwa di dalam battle lab bersama dengan Widi. Dairon dengan baik timing sangat mahal membuat para pasukan dari tim Aran Kiyoshi mendapatkan kill yang sangat berlimpah. Dan satu hal yang sangat baik, setelah sosok Turtle didapatkan, nampaknya Toy masih bisa bertahan. Iya, dual fight ini terjadi di dua lane yang berbeda ya. Tapi sekarang Toynya masih dipaksa lagi. Oh my god, ini the pesting datang! Almost the stamina! Tapi nampaknya para pasukan dari tim Aran Kiyoshi mereka tidak akan tinggal diam. Mencoba mendapatkan satu poin kill atas seorang Yes Kill. Dibalikan kembali keadaannya oleh Rins. Tapi nampaknya Iron Ziggy yang menjadi korban jiwa. Terperangkap. Satu poin kill dan bahkan dua. Ini bencana! Tim Liquid terejam Devin. Fight demi fight yang kian berlanjut diciptakan oleh RRQ Hoshi dengan sangat baik. Tidak banyak kerugian, hanya kehilangan seorang Dairon, tapi itu semua ditukarkan dengan gold, dengan outer turret. Dan bahkan sekarang, Rizzy masih cukup berani untuk bisa memberikan gangguan di area mid lane. Aran terbatas banget pergerakannya, tapi aku paling khawatir karena RRQ sih. Karena sekarang Dairon juga harus kehilangan outer turret dan dia nggak dapetin lagi nih item mutations yang seimbang jika dibandingkan dengan seorang Toy. Jujur iya, aku lebih worry sama Iron Ziggy sih. Iya. Kenapa? Dari tadi baru punya space dikasih pakai turtle. Baru coba owning dikasih turtle lagi. Coba dapetin kill atas Toy, ada gerbek sayur di arah top lane. Iya, kayak oke, mereka berhasil mukul mundur Toy-nya, tapi RRQ Hoshi mereka nggak tinggal diam, yang justru malah jadi bumerang sendiri untuk seorang Aaron Shiki. Dan melihat pergerakan dari goldnya terutama Sutsujin dan juga Rins ini yang sejauh ini menguasai. Memang ada Aaron Shiki setelahnya, tapi tanpa adanya momen yang bisa diciptakan oleh Widi ataupun nanti dari seorang Aran, itu semua bakal jadi sia-sia aja. Dan satu kesulitan untuk seorang Widi juga, ketika dia mendekat ada Dairon. Kita ngeliat Dairon bisa nahan 3 pemain loh tadi, padahal surprise impact itu udah coba disampaikan oleh tim Liquid ID. Itu kondisi Dairon belum punya item ya. Betul. Langsung secara radian. Tapi lihat, Iron Ziggy menjadi target utama. Mencoba one man situation tapi nampaknya burst damage yang dimiliki Sutsujin berhasil mendapatkan Iron Ziggy. Concern kita, worry kita terhadap Iron Ziggy benar-benar terjawab. Iya. Iron Ziggy menjadi target utama. Turtle akan didapatkan oleh seorang Toy. Dan lihat, split push, bebas, farming, free. One by one situation sekalipun ada seorang J, dia nggak harus takut. Iya, dan Cavalry yang sepertinya sudah semakin tegang ya di menit seperti ini. Tapi masih ada harapan pastinya buat tim Liquid ID secara defensif dan mungkin split push ya dari seorang Fabian. Tapi Turtle ini akan tetap menjadi milik dari RRQ Hoshi dan gangguan kembali terjadi. Lihat ketika mau di-ejector, Aran berhasil berubah menjadi bulir-bulir terbaik dari Liquid. Tapi Aran nggak bisa menggendong ke arah Idok. Kali dia menunggangi Idok, ini bakal berubah. Dia akan kembang. Di saat point kill mereka kalah, di saat gold mereka kehilangan 3.000. Aran sebagai salah satu front line tertumbang juga. Itu kayaknya nggak bijak. Iya sih, aku setuju banget. Feather of Heaven ya di tangan dari seorang Aaron Shiki. Baik lagi pertanyaannya, apakah momentumnya bisa ngebuat itemnya berfungsi karena sekarang 2 pemain akan Oh, dijebak? ini udah gak bisa menyelamatkan Iron Ziggy. One balance situation yang tidak diharapkan. Malah menjadi 3 melawan 2. Tadi awal memang mengharapkan 1 lawan 1 antara Toy dan juga sosok seorang Iron Ziggy. Tapi semenjak ada Widi, lihat 2 counter dari RRQ Hoshi. 3 berbanding 2. Kalah jumlah, kalah kuantitas, kalah gold. Ya, dan tadi satu flicker ya, bahkan udah ketrigger juga dari seorang Aran. Membuat informasi yang lebih banyak lagi buat RRQ Hoshi. Untuk biar yang menjadi milik mereka, Toy-nya bebas banget. Siapa yang berani ganggu, bahkan Aaron Shiki aja. Ini ke-pressure dengan kehadiran Toy dan Golden Staff. Nah sekarang makanya aku bilang tadi sama Nevin, ini Toy-nya bakal bebas banget. Yap. Pertama mau ditutup sama power split push-nya Fabian dong. Ya. Berarti yang bisa megang laning jauh. Udah nanti 3 item, Fabian gak bakal kuat. Fabian, dia pakai retribution, kalah di objektif. Betul. Head to head dengan adanya Iron Ziggy, itu gak mungkin gak ditemenin. Tapi lihat Yesliel, sebelum dipaksa, bakal membuat dirinya flicker terlebih dahulu. Di luar depan sana, siapapun yang dimakan Liquid, kita anggap siapapun yang dimakan sama Widi, Iya. itu bakal menjadi masalah buat Liquid. Dan jawabannya, ini memang agak cukup sulit, tapi masih possible itu Toy. Sulit tapi possible. Nah iya, dari Toy sama Aaron Shiki sebenarnya aku ngeliatnya cukup sengit ya. Karena dari Aaron Shiki juga jadi satu sosok bot laner yang masih bisa nge-farm. Perbedaan gold padahal dia tumbang 3 kali bukan dengan 1 kali dari seorang Toy. Goldnya beda Masih tipis. bisa dikejar, iya. Itu yang kayak something special untuk tim Liquid ID. Jadi satu harapan lah setidaknya untuk mereka pegang beberapa saat ke depan. Masalahnya, untuk Lord yang pertama, ini kemungkinan besar akan dimainkan oleh RRQ Hoshi. Tidak ada
harapan untuk Lord ini? Ya pasti masalahnya. Mereka kalau kontes, ini lebih parah impactnya. Iya sih. Kalau mereka maksudnya. kontes, minimal ya. Minimal banget itu 2 poin kill. Betul. Kalau Lordnya didapatkan Naruki Hoshi, terus Lordnya di detik yang pas langsung keluar. Wah ini pasifnya bakal pecah, pasti berbahaya banget. Mereka bisa pecahin base turret. Next wave-nya mereka bebas banget dapetin Lordnya. Betul. Jadi wise decision ketika mereka udah lepasin aja Lordnya. Kita masih bisa defense skill, Lord pertama masih ada pasif juga. Dan ini Arkeoshi nggak lepas traction sama sekali ya. Bahkan ketika split pushnya coba dipaksa di bagian bottom lane, masih ada speed of destruction, rotasinya langsung ke bawah. Dan yang ngebuat wave managementnya sekarang bisa kayak gini. Pressure-nya akan ada terus-menerus di tangan tim Liquid ID dengan Lord yang berjalan bahkan dari area top lane. Mungkin passive turret udah mulai bisa dicicil lagi. Ada Toy dan juga Prince di area depan yang mid lane. Favian gak dikasih tempat farming sih sama sekali. Bahkan Favian gak dikasih satu anak tangga untuk bisa bermain dengan tempo ritme permainannya. Iya. Dan lihat, pasif yang udah pecah, maka coba dipaksa untuk para pasukan dari tim Arkeoshi. Dia ingin memanfaatkan, maksimalkan satu Lord kali ini. Lihat, semua damage udah dikeluarin. Piercing strike dari Toy ini ke arah belakang dengan Holy Trinity dari Apex Speed. Kepada pasukan dari tim Arkeoshi, Ido, mata di arah mereka, tapi itu dia Tyrant memasang arah YSL, mundur ke arah belakang, menarik dan bahkan menuju ke arah base turret, melepaskan adalah satu-satunya jawaban. Iya, kadang melepaskan bakal jadi Lihat Widdy, jawaban ya. mata di arah Widdy, menuju ke arah seorang Ido, dengan ada seorang Wiswet, following up damage yang konsol ke arah belakang dan free hit. Membuat para pasukan dari tim Arkeoshi kehilangan 1 point kill, tapi nampaknya nggak bisa menyelamatkan base turret di arah tengah. Ido ditukar dengan 2 base turret, totally worth it. Ya, totally worth it sih. Aku sangat setuju ya dengan statement itu. Karena dengan hilangnya 2 base turret akan ada super minion yang masuk selanjutnya. Ngebuat Arkeoshi lebih mudah lagi buat kasih pressure. Ditambah mereka punya power step push dari seorang Moskow. Itu sih yang mungkin belum bisa kejauh sama tim Liquid ID. Mereka dipaksa untuk tetap stay di area base-nya, di area rumahnya sendiri. Dan sejauh yang aku lihat, satu upaya dari Widdy yang sempat dilakukan dengan Sunny Slam atau Tidal Strike-nya, ini belum jadi jawaban. Bahkan itu ya salah satunya ketika dia mengincar ke arah Dairon, follow up damage-nya masih sangat minim Bang Oy. Tapi lihat Dairon, sang raja yang pernah terlupakan, memporak-porandakan para pasukan dari tim Liquid seorang diri. Dairon versus Hybrid Money. My